は実現できない。それはそうだが、今回の件で思い知ったよ。この世界は金がなければ何もできない。それに Halo minasan, kembali lagi bersama pembahasan alur cerita berbasis manga YG akan membahas anime LV999 no Murabito episode 8 yo, langsung simak pembahasan Noa. Interaksi Kagami dan Menou di hutan Hijiri. Bayangkan kamu harus melakukan perjalanan jauh selama 10 hari berturut-turut bersama rekan yang dingin, kaku, dan irit bicara. Itulah siksaan batin yang dirasakan oleh Kagami Koji, sang penduduk desa biasa yang memiliki level tidak masuk akal, yaitu level 999. Dalam perjalanannya mencari petunjuk rahasia dunia bersama Menou, salah satu sosok penting dari pihak bangsa iblis, Kagami mulai mencapai batas kesabarannya bukan karena musuh yang kuat, melainkan karena suasana canggung yang melanda mereka berdua sepanjang perjalanan. Kagami terbaring lesu di atas tanah sambil meregangkan badannya yang pegal. Dengan nada tidak puas, ia terang-terangan mengekspresikan betapa membosankannya petualangan mereka selama 10 hari terakhir. Menou, yang mengenakan pakaian khas iblis dengan tanduk kecilnya, merespons dengan wajah datar dan dingin. Ia menyadari bahwa kehadirannya mungkin menjadi beban bagi Kagami, tetapi sikap militernya yang terlalu kaku membuat komunikasi di antara mereka berdua benar-benar tersendat. Kagami menegaskan bahwa selama 10 hari ini, mereka hampir tidak pernah mengobrol secara mendalam. Tidak ada pembahasan mengenai masa lalu, topik santai, atau sekadar gurauan ringan. Dalam benak Kagami, ia mendadak merindukan Alice, gadis iblis cilik yang selalu penuh energi dan heboh. Jika Alice ada di sana, perjalanan membosankan ini pasti akan diwarnai oleh kehebohan dan pertanyaan-pertanyaan polos yang menghidupkan suasana. Namun, kejujuran Kagami ini justru dibalas dengan penilaian menohok dari Menou. Tanpa ekspresi, Menou memberikan nilai 0 poin untuk jalan pikiran Kagami dan menyatakan kekecewaannya. Kagami yang merasa tersudut hanya bisa meminta maaf secara canggung. Lucunya, di balik wajah dingin Menou yang terkesan tidak peduli, terbesit pikiran jujur di dalam hatinya. Sebenarnya Menou merasa cukup menikmati dan senang bisa berpetualang bersama Kagami, meskipun ia sama sekali tidak tahu bagaimana cara mengekspresikannya. Setelah mencairkan suasana canggung dengan komedi tipis tersebut, fokus mereka berdua kembali ke tujuan utama, menemukan lokasi dungeon, Dungeon penjara bawah tanah, rahasia. Kagami membuka kembali peta kuno dan bertanya kepada Menou apakah tempat yang ditunjukkan oleh peta tersebut benar-benar ada di sekitar hutan tempat mereka berdiri saat ini. Menou mengonfirmasi informasi tersebut berdasarkan catatan tua yang tersimpan rapi di perpustakaan Kastil Raja Iblis. Berdasarkan buku sejarah kuno tersebut, pintu masuk menuju dungeon tersembunyi berada tepat di tengah-tengah hutan kecil yang terletak di sebelah selatan ibu kota. Namun, realita di lapangan sama sekali tidak sesuai dengan apa yang tertulis di dalam buku. Mereka berdua sudah berputar-putar di area hutan tersebut tanpa menemukan tanda-tanda keberadaan struktur bawah tanah. Kagami mulai merasa frustrasi dan menduga bahwa petunjuk dari buku kuno di Kastil Raja Iblis itu mungkin salah atau sudah tidak relevan. Tetapi Menou langsung membantahnya. Buku tersebut bukan sekadar catatan sembarangan, melainkan dokumen sejarah penting yang mencatat perjalanan ekspedisi langsung Raja Iblis terdahulu. Untuk memperkuat analisanya, Kagami mulai mengamati ekosistem di hutan Hijiri tersebut. Hutan ini sejak dahulu kala terkenal sebagai area pemula. Monster-monster yang berkeliaran di dalamnya hanyalah monster level rendah dengan jumlah terbatas yang biasanya dimanfaatkan oleh para petualang pemula untuk berlatih dan mengumpulkan pengalaman awal. Kagami sendiri mengingat masa lalunya ketika ia pertama kali menginjakkan kaki di hutan ini saat masih menjadi petualang lemah. Tempat ini sama sekali bukan lingkungan yang cocok untuk menyembunyikan sebuah dungeon berbahaya yang menyimpan rahasia besar dunia. Bab 3, Strategi Perjalanan dan Tiki-taka Karakter. Melihat matahari yang mulai terbenam dan kelelahan yang kian menumpuk, Kagami mengusulkan untuk menghentikan pencarian sejenak dan bermalam di hutan. Perjalanan kembali ke kota saat hari sudah gelap hanya akan membuang-buang energi tanpa hasil yang jelas. Menou bersiap untuk mengambil posisi berjaga sendirian sepanjang malam demi memastikan keselamatan Kagami. Namun, Kagami menolak tawaran tersebut dan mengingatkan Menou bahwa mereka berdua adalah mitra kerja, partner. Dalam sebuah tim, tugas ronda malam seharusnya dibagi secara adil agar kedua belah pihak bisa beristirahat dengan cukup. Kagami tahu betul bahwa Menou juga pasti memendam rasa lelah setelah terus berjalan dan menahan diri selama 10 hari.
Di momen inilah Kagami menyelipkan sedikit nasihat hubungan interpersonal. Ia meminta Menou untuk mengubah cara bicaranya agar lebih lembut dan tidak terlalu kaku seperti seorang prajurit yang sedang menjalankan tugas komando. Menou dengan sedikit canggung menerima masukan tersebut dan berjanji akan mencoba memperbaiki cara komunikasinya di masa depan. Saat mereka duduk berhadapan di tengah kegelapan hutan, diskusi mereka beralih ke level analisis yang lebih mendalam. Kagami mulai membongkar kejanggalan-kejanggalan logis terkait keberadaan dungeon tersebut berdasarkan informasi yang dipaparkan oleh Menou. Kejanggalan pertama, aksesibilitas fisikal. Secara umum, setiap dungeon atau bangunan kuno di dunia ini selalu memiliki struktur pintu masuk yang jelas atau setidaknya tulisan prasasti kuno yang menandai area portal masuk. Namun di hutan Hijiri ini, tidak ada penanda, reruntuhan, atau bekas sihir sama sekali. Kejanggalan kedua, catatan Raja Iblis dan Estella. Menou menjelaskan bahwa Raja Iblis terdahulu mengonfirmasi secara langsung keberadaan hal luar biasa di dalam dungeon tersebut. Bahkan Estella, sosok berpengaruh yang memegang kendali kekuasaan, juga menyadari kebenaran catatan ini. Jika figur penting setingkat Raja Iblis mengonfirmasinya, sulit untuk menyebut informasi ini sebagai kebohongan belaka. Kejanggalan ketiga, peran naga hitam. Inilah poin krusial yang dilemparkan oleh Kagami. Laporan menyebutkan bahwa naga hitam adalah pihak pertama yang berhasil menemukan dungeon tersebut. Kagami mempertanyakan, jika dungeon ini tidak memiliki pintu masuk fisik dan tidak bisa ditemukan oleh manusia maupun iblis biasa, bagaimana mungkin naga hitam bisa masuk ke sana? Apakah naga hitam menggunakan metode teleportasi khusus? Atau apakah catatan mengenai lokasi dungeon ini sengaja dibuat menyesatkan untuk menyembunyikan mekanik rahasia dari sistem dunia LV999 no Murabito? Pertanyaan-pertanyaan kritis dari Kagami ini membuat Menou bungkam dan terkejut, menyadarkannya bahwa ada konspirasi yang jauh lebih besar di balik sejarah yang selama ini dipercayai oleh bangsa iblis. Analisis dan hipotesis cerita. Elemen pembahasan. Detail analisis cerita. Dinamika karakter. Kontras antara Kagami, praktis, santai, logis, dengan Menou, doktrinal, kaku, patuh pada catatan sejarah. Sistem dunia, world building. Hutan Hijiri sebagai tempat latihan petualang pemula menyimpan kontradiksi dengan keberadaan dungeon tingkat tinggi. Misteri utama. Metode keberadaan dungeon yang tidak memiliki pintu masuk fisik, memicu spekulasi manipulasi sistem game dunia oleh pihak penguasa. Apakah kamu ingin bagian analisis naskah ini ditambahkan poin-poin hook intro yang lebih dramatis atau dibuatkan draft naskah voiceover terpisah per menitnya? Pencarian penemuan dungeon rahasia. Perjalanan panjang dan kejenuhan di hutan Hijiri. Petualangan Kagami Koji bersama Menou telah memasuki hari ke-10. Perjalanan panjang yang mereka tempuh untuk menelusuri jejak keberadaan dungeon rahasia ternyata jauh dari kata menyenangkan. Kagami, seorang penduduk desa biasa yang secara absurd memiliki level 999, merasa sangat jenuh dan kelelahan fisik maupun mental. Sikap Menou yang terlalu kaku, dingin, dan berpegang teguh pada kedisiplinan militer bangsa iblis membuat suasana sepanjang perjalanan terasa sangat canggung. Kagami yang terbiasa bersenang-senang dan mengobrol santai merasa bahwa berpetualang bersama Menou selama 10 hari penuh sama sekali tidak membawa keseruan. Dalam kelelahan tersebut, Kagami bahkan sempat merindukan Alice, gadis iblis cilik yang selalu ceria dan heboh, yang biasanya sanggup meramaikan suasana. Ketika Kagami mengekspresikan kekecewaannya mengenai minimnya komunikasi di antara mereka, Menou hanya merespons dengan nada datar. Menou secara belak-belakan memberi nilai 0 poin untuk jalan pikiran Kagami. Meski Menou terlihat acuh tak acuh dan tegas dari luar, di dalam hatinya ia sebenarnya cukup menikmati masa-masa berpetualang bersama Kagami, meskipun sifat kakunya membuat ia gagal mengekspresikannya dengan baik. Menganalisis peta kuno dan kontradiksi hutan Hijiri. Setelah interaksi komedi singkat tersebut, mereka kembali memusatkan perhatian pada dokumen dan peta kuno yang mereka bawa. Peta tersebut bersumber dari perpustakaan Kastil Raja Iblis, sebuah catatan tua yang ditulis berdasarkan ekspedisi langsung Raja Iblis terdahulu dan diawasi oleh Estella. Berdasarkan petunjuk peta, pintu masuk menuju dungeon rahasia seharusnya terletak di tengah-tengah hutan kecil yang berada di sebelah selatan ibu kota, yaitu hutan Hijiri. Namun, setelah menjelajahi seluruh sudut hutan selama berhari-hari, Kagami dan Menou tidak menemukan struktur bangunan, reruntuhan,
atau tanda-tanda pintu masuk sama sekali. Kagami mulai mempertanyakan kebenaran isi buku kuno tersebut. Ia mengamati kondisi ekosistem hutan Hijiri yang sangat tidak mendukung keberadaan sebuah dungeon berbahaya. Hutan Hijiri sejak dulu dikenal sebagai area latihan bagi para petualang pemula karena hanya dihuni oleh monster-monster lemah dengan jumlah yang terbatas. Kagami sendiri ingat betul bahwa ia pernah berlatih di hutan ini saat levelnya masih sangat rendah. Sangat tidak masuk akal jika sebuah dungeon rahasia tingkat tinggi disembunyikan di lokasi yang begitu biasa dan ramah bagi pemula. Logika kritis Kagami dan konspirasi naga hitam. Gagal menemukan petunjuk fisik di permukaan, Kagami mulai menggunakan pendekatan logika kritis untuk membongkar teka-teki ini. Tidak adanya penanda fisik. Secara umum, setiap dungeon di dunia selalu memiliki gerbang, prasasti, atau penanda sihir yang mudah dikenali di jalan masuknya. Di hutan Hijiri, tidak ada satupun petunjuk semacam itu. Keberadaan catatan resmi, Menou menegaskan bahwa Raja Iblis dan Estella mengonfirmasi keberadaan dungeon tersebut secara langsung. Hal ini menandakan bahwa informasi mengenai dungeon itu bukanlah sekadar rekaan atau omong kosong. Peran naga hitam, Kagami menyoroti poin paling krusial, yaitu laporan yang menyebutkan bahwa naga hitam adalah pihak pertama yang menemukan dungeon tersebut. Kagami bertanya, jika tidak ada pintu masuk dan tidak ada manusia maupun iblis yang bisa menemukannya, bagaimana mungkin naga hitam bisa sampai ke dalam dungeon tersebut? Pertanyaan ini membuat Menou terdiam. Kagami menyiratkan bahwa sejak awal mungkin memang tidak pernah dirancang sebuah pintu masuk konvensional, atau ada mekanisme rahasia yang sengaja disembunyikan dari pengamatan biasa. Bab 4, Keputusan Nekat dan Aksi Menggali Tanah Kosong. Berdasarkan deduksi bahwa tidak ada pintu masuk di permukaan, Kagami menyimpulkan satu kemungkinan liar. Dungeon tersebut berada sangat jauh tersembunyi di bawah lapisan tanah. Tanpa membuang waktu, Kagami mengambil keputusan nekat untuk langsung menggali tanah hutan Hijiri saat itu juga. Menou yang kaget mempertanyakan rencana tersebut, mengingat mereka berada di tengah hutan tanpa membawa alat penggali sama sekali. Namun, dengan santai Kagami menyatakan bahwa ia akan menggali menggunakan tangan kosong. Kagami mulai memukul dan menghancurkan permukaan tanah menggunakan kekuatan fisiknya. Namun, sadar bahwa menggali murni dengan tinju membutuhkan waktu lama, Kagami beralih mengombinasikan serangannya dengan sihir destruktif. Hanya dalam waktu 10 menit, ledakan sihir dan pukulan bertubi-tubi dari Kagami berhasil menciptakan lubang galian yang sangat dalam dan luas. Menou hanya bisa melongo menyaksikan kedalaman lubang buatan manusia yang sangat absurd tersebut. Kagami yang kelelahan dan telentang di dasar galian kemudian dengan santainya meminta Menou untuk bergantian menggali. Keraguan Menou dan intuisi level 999. Menou merasa tindakan Kagami terlalu ceroboh. Menurut Menou, lubang sebesar dan sedalam itu sudah lebih dari cukup jika hanya digunakan untuk memancing atau menjebak monster berukuran besar. Menggali lebih dalam lagi tanpa petunjuk yang pasti dianggap sebagai tindakan yang membuang-buang tenaga. Namun, Kagami tetap bertahan pada intuisinya. Ia merasa ada sesuatu yang janggal di titik tanah tersebut. Karena mereka sudah terlanjur melangkah sejauh ini dan tidak mungkin kembali ke kota dalam kondisi malam hari, Kagami bertekad untuk menembus dasar tanah tersebut sampai menemukan titik jawabannya. Ia meminta Menou untuk bersiap dan mengawasinya jika terjadi hal yang membahayakan. Bab 6, Pelepasan Batas Kekuatan dan Terbukanya Dungeon Rahasia. Untuk menembus lapisan batuan padat di dasar galian, Kagami memutuskan untuk tidak menahan kerahkan kekuatannya lagi. Ia mengaktifkan kombinasi teknik dan skill tingkat tinggi, Saigen Kaihou, pelepasan batas, dan Overbrake. Kagami merangkul Menou erat-erat agar rekannya tidak terlempar akibat dampak ledakan energi yang sangat dahsyat. Hantaman penuh kekuatan level 999 tersebut menghancurkan struktur batuan keras di dasar bumi, menciptakan guncangan hebat dan meruntuhkan lapisan pembatas tanah. Seketika runtuhan tanah hancur, mereka berdua terperosok jatuh ke dalam sebuah ruang bawah tanah yang luas. Setelah debu galian menipis, terlihat jelas lantai batu buatan yang kokoh serta sebuah struktur tangga melingkar yang membendung jauh ke kegelapan bawah tanah. Teori dan intuisi nekat Kagami terbukti benar 100%. Dungeon rahasia tersebut memang sengaja dikubur sangat dalam di bawah hutan Hijiri tanpa menyisakan pintu masuk apapun di permukaan tanah. Penemuan ini menjadi langkah awal bagi Kagami dan Menou untuk mengungkap rahasia besar yang menyelimuti dunia merek. Penemuan dungeon tersembunyi oleh Kagami dan Menou,
serta perkembangan latihan sihir Alice bersama rekan-rekannya di gereja Buarman. Terjebak di dungeon bawah tanah hutan Hijiri. 1. Momen jatuh dan penemuan ruang bawah tanah. Petualangan Kagami Koji dan Menou menembus lapisan tanah hutan Hijiri akhirnya membuahkan hasil, meski dengan cara yang tidak mulus. Setelah kehancuran lapisan batuan akibat pukulan dan sihir dahsyat Kagami, keduanya terperosok jatuh ke dalam sebuah ruang bawah tanah yang misterius. Dalam posisi terjatuh, Kagami mendarat tepat di atas tubuh Menou. Kagami yang sedikit meringis meminta maaf karena telah menjadikan Menou sebagai bantalan jatuhnya. Sementara Menou yang sedikit tersipu dan kesal menyuruh Kagami segera bangkit karena tubuhnya terasa berat. Setelah mengamati sekeliling, mereka sadar bahwa lokasi tempat mereka mendarat bukanlah gua alami biasa, melainkan sebuah ruang buatan berskala besar dengan lantai batu yang terstruktur rapi. 2 lubang masuk yang tertutup dan deduksi Menou. Keberadaan mereka di tempat itu langsung memicu keanehan baru. Ketika Kagami mendongak ke atas, ia menyadari bahwa lubang galian besar yang baru saja mereka lewati untuk jatuh telah menutup kembali secara otomatis oleh runtuhan batuan dan sihir pemulihan area. Melihat fenomena tersebut, Menou mengonfirmasi dugaan awal mereka. Keberadaan dungeon rahasia, hutan Hijiri yang selama ini dianggap hanya sebagai hutan biasa bagi pemula ternyata memang menyimpan sebuah dungeon bawah tanah yang sangat terisolasi. Jejak naga hitam. Terbukanya akses ini memperkuat indikasi bahwa naga hitam di masa lalu pernah mendatangi atau bahkan bersembunyi di lokasi rahasia ini. 3. Tumbangnya sang level 999. Menou mengingatkan Kagami agar tetap waspada karena mereka tidak tahu bahaya apa yang menanti di dalam dungeon misterius ini. Kagami menyikapi kondisi mereka yang terjebak dengan santai, menyarankan agar mereka mencari jalan keluar lain sembari mengeksplorasi. Namun, kelelahan hebat akibat memeras energi untuk menggali tanah sedalam itu dalam waktu singkat akhirnya mengenai tubuh Kagami. Mata Kagami mulai berkunang-kunang, dan secara tiba-tiba ia ambruk pingsan, batan, di atas lantai batu. Menou dibuat panik dan terperanjat melihat sosok sekuat Kagami mendadak tumbang begitu saja. Dalam kondisi tak sadarkan diri, Kagami hanya sempat bergumam meminta maaf karena harus beristirahat sejenak. Di tengah kegelapan gua yang membentang luas, Menou kini harus menjaga Kagami yang sedang tertidur lelap. Bagian 2, Perkembangan Alice di Gereja Buarman. 1. Keberhasilan menguasai sihir penyembuhan. Sementara Kagami dan Menou terjebak di bawah tanah, jalan cerita beralih ke Gereja Buarman. Di sana, Alice sedang berjuang keras mengasah kemampuan sihirnya. Berkat latihan intensif selama 1 minggu penuh, Alice akhirnya berhasil mempraktikkan sihir penyembuhan, healing magic, kepada warga dan pasien yang terluka di gereja. Pencapaian ini terbilang sangat luar biasa. Dalam kurun waktu hanya 1 minggu, Alice telah menguasai 3 jenis sihir dasar hingga tingkat lanjut. Sihir api, fire magic. Sihir ledakan, explosion magic. Sihir penyembuhan, healing magic. Penguasaan 3 elemen sihir yang berbeda dalam waktu singkat ini membuat para pembimbingnya terperangah. Mereka berspekulasi bahwa laju pertumbuhan sihir Alice yang begitu pesat tidak lepas dari potensi alamiah serta bakat besar ras iblis yang dimilikinya. 2. Dukungan para pendamping dan bimbingan Teisa. Alice sangat berterima kasih atas bantuan Teisa, David, dan Kururu yang telaten mengajarinya. Teisa mengingatkan Alice bahwa sihir penyembuhan merupakan salah satu cabang sihir yang membutuhkan ketelitian dan memakan waktu lama untuk dikuasai. Metode praktis dari gereja membantu mempercepat proses tersebut. Dan Teisa meminta Alice untuk tidak melupakan rasa empati saat menyembuhkan orang lain. Kururu dan David juga memuji motivasi Alice. Kururu mengaku membantu mengajar karena ingin mengisi waktu luang selama Kagami tidak ada. David menambahkan bahwa perkembangan kekuatan Alice akan sangat berguna untuk membantu kelompok mereka di masa depan. 3. Nasib menggelikan Rex dan penutupan hari. Di tengah suasana gembira atas keberhasilan Alice, terungkap kondisi Rex yang justru sedang mengalami tekanan batin. Rex merasa frustrasi dan depresi karena gagal menggabungkan sihir dengan teknik berpedangnya. Ketika melihat Alice yang begitu cepat menguasai sihir, Rex menyendiri sambil meratapi kekurangannya. Alice menceritakan bahwa Rex sempat pamit pergi terburu-buru dengan wajah panik. Sekian, terima kasih, jangan lupa like, komen, follow ya.